Shalom keluarga besar BMC, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang baru yang Tuhan telah sediakan bagi kami semua, dan kami bersyukur kepadamu pagi hari ini boleh berdiri di hadapanmu. Ini adalah suatu kehormatan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami, dan saat ini kami berusaha untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpai di situ. Kekasih Tuhan, perjalanan hidup manusia itu tidak mulus. Kadang harus melewati jalan yang berliku-liku. Namun itulah yang harus kita jalani di dalam hidup ini. Demikian pun juga di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Tuhan. Seperti halnya yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia berada di Athena. Di sana Rasul Paulus melihat suatu lingkungan yang dipenuhi dengan patung-patung berhala, yang berarti bahwa penduduk yang ada di Athena ini sebagian besar adalah orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Allah. Paulus sebagai penyembah Tuhan yang benar, ketika melihat orang-orang yang hidup di dalam dosa, melihat orang-orang yang menyembah berhala, tentu saja Paulus kecewa dan sedih. Nah, oleh karena itu Paulus berusaha untuk menyampaikan suatu kebenaran kepada orang-orang di Athena ini supaya dia mengenal dan percaya serta menyembah kepada Allah yang hidup. Nah, disinilah kita akan melihat suatu pelajaran yang indah daripada kehidupan Paulus, di mana Paulus sebagai penyembah yang benar, dia tidak mau kompromi dengan penyembahan berhala. Ketika dia melihat, ketika dia kecewa, ketika dia sedih, lalu dia bertindak untuk melakukan sesuatu bagaimana mengubah kehidupan masyarakat penyembah berhala itu supaya bisa menyembah kepada Tuhan. Tetapi ada suatu pelajaran yang indah yang dapat kita lihat dari kehidupan Paulus, ya. Mengapa Paulus berani berbuat seperti itu? Karena Paulus percaya bahwa orang-orang yang di Athena ini hanya bisa diubah hidupnya di dalam Tuhan. Dan dia yakin bahwa Paulus adalah seorang yang diutus oleh Tuhan. Pada saat dia melaksanakan tugas panggilan daripada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berkarya di dalam hidupnya untuk memenangkan orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan.
Seringkali di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita melihat ada orang-orang yang menyembah berhala, ya, tidak mau menyembah kepada Tuhan, kita mungkin juga sedih, kita mungkin juga kecewa seperti Rasul Paulus, tetapi tidak ada tindakan nyata yang kita lakukan bagaimana mengubah orang-orang yang tidak percaya itu menjadi percaya kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang begitu luar biasa yang dicontohkan oleh Rasul Paulus supaya kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, bisa mengubah orang yang tidak mau percaya, tidak mau menyembah Tuhan, tetapi bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dia andalkan Tuhan yang telah memanggil dan mengutus dirinya. Amin. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati, Engkau sudah menolong kami semua. Lewat kebenaran firman-Mu kami akan mendapatkan suatu pencerahan sehingga tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini ketika kita melihat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berani bertindak seperti Paulus untuk mengubah kehidupan yang tidak baik menjadi kehidupan yang baik di dalam kuasa nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri di dalam acara saat teduh ini. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.